Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 15 November 2024. Sari Berita. Suasana penuh haru dan sukacita menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsi erupsi Lewotobi laki-laki. Dinas Pertanian ND menggalakkan program mitigasi dan adaptasi sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Suasana penuh haru dan sukacita menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi di Kobasoma, Flores Timur pada Kamis 14 November 2024. Laporan Oris Goti. Seorang bapa negara harus mencari anak-anaknya yang sedang dalam. Suasana penuh sukacita menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi di Kobasoma pada Kamis 14 November. Antusiasme warga begitu tinggi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang berlarian mendekati Gibran saat ia melintasi gerbang utama posko. Meskipun pengawalan ketat oleh Pas Pampres, Gibran tetap meluangkan waktu untuk menyapa dan memberikan bantuan langsung kepada pengungsi di tenda-tenda pengungsian. Di tengah kesibukannya, Gibran juga berbincang langsung dengan para pengungsi, mendengarkan keluhan dan masukan mereka tentang kendala yang dihadapi selama evakuasi. Ia sangat perhatian terhadap kebutuhan warga yang terpaksa mengungsi akibat erupsi Lewotobi. Seorang bapa negara harus mencari anak-anaknya yang sedang dalam keadaan bencana. Nama siapa? Ibu Trisya Oseboleng itu kan Kasek SD Negeri Bawah Lapangnya, sekolah saya juga sudah hancur. Ibu nama siapa? Ibu Rosina Deleiri. Dari desa mana? Dari desa Boru, Dusun Podor. Saya dari istri kepala Dusun Podor. Mama? Ibu Trisya Etilera dari Dusun Podor. Mama punya rumah itu seng-seng juga sudah bocor, sudah hancur. Halaman rumah juga sudah tertimbun material. Maka ke depan mungkin untuk tidak layak lagi untuk tinggal. Setelah melakukan penyerahan bantuan, Gibran menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suryanto, pejabat Bupati Flores Timur Sulastri Yasrid, serta anggota DPD RI Angelo Wakekako. Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien. Gibran menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, difabel, dan anak-anak. Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyakit yang muncul di tengah krisis ini. Ada 2 poin satu yang ingin saya sampaikan. Pastikan selama masa darurat ini di pengungsian pastikan makanannya cukup. Mohon atensi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, dan juga anak-anak. Dipastikan tidak ada penyakit-penyakit yang muncul selama masa-masa pengungsian. Dan yang paling penting adalah tadi sudah disampaikan. Tidak hanya itu, Gibran juga menekankan agar proses bantuan berjalan cepat dan efisien tanpa terhambat oleh birokrasi yang rumit. Kunjungan Wakil Presiden Gibran menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian penuh kepada korban bencana. Dari Flores Timur, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maru Arar Sirait mengumumkan rencana pembangunan 2.700 rumah bagi para pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rosa Dalima. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mau pindah ke sana? Pernyataan ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maru Arar Sirait saat mengunjungi posko pengungsian di Kobasoma, Kecamatan Titihena, Flores Timur, Rabu kemarin. Dalam kunjungannya, Menteri Sirait menegaskan pembangunan rumah untuk pengungsi menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan para korban erupsi dapat tempat tinggal yang aman dan layak.
Selain 2.700 unit yang sudah direncanakan, Kementerian siap menambah hingga 5.000 unit rumah jika diperlukan. Jangan kita membedakan ke tempat yang tidak baik. Kita harus memanusiakan manusia. Mereka sudah susah, jangan kasih susah lagi. Kita siapkan 2.700 rumah, dan saya sudah pesan untuk rumah-rumah itu supaya segera dipesan 5.000 lagi. Kalau diperlukan kami juga siap. Kami sudah siapkan untuk membangun di sana 2.700 rumah. Tapi kalau diperlukan tambah kami juga siap. Dalam dialog bersama pengungsi, Menteri Sirait bertanya langsung apakah mereka bersedia pindah di lokasi yang baru apabila telah dibangun. Sirait memastikan bahwa keputusan ini diambil tanpa unsur paksaan. Saya tahu sedih rasanya meninggalkan kampung halaman yang sudah kakek nenek tinggal di sana. Kurang lebih 20 tahun lalu ada letusan di gunung yang sama, betul? Terjadi juga berapa minggu ini, betul? Keamanan Bapak Ibu dan anak-anak penting sekali bagi kami negara. Saya mau tanya dengan jujur, karena jangan sampai kami siapkan rumah 2.700, kami sudah siap bersama jajaran kami dibantu TNI dan Polri dan BNPB. Saya tidak mau paksa-paksa. Setelah berdialog, Menteri Sirait bersama rombongan langsung menuju Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, lokasi yang direncanakan untuk membangun hunian baru bagi para pengungsi. Ia melakukan survei bersama tim guna memastikan kelayakan tempat sebagai relokasi warga terdampak. Rencana ini diharapkan dapat membantu para korban erupsi Gunung Lewotobi untuk memulai kehidupan yang lebih stabil dan aman. Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan maksimal agar proses relokasi berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan para pengungsi. RRI Ender, Rosada 5 melaporkan. Peduli terhadap korban letusan Gunung Api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, pemerintah Kabupaten Ende melalui BPBD Kabupaten Ende salurkan bantuan kemanusiaan. Laporan Nikolaus Makumeli. Bentuk keprihatinan ini tentunya akan terus digalakan, tidak hanya di Flores Timur, demikian pun kalau dia terjadi di daerah-daerah lain. Pemerintah Kabupaten Ende menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki yang sedang terjadi saat ini. Bantuan yang berhasil dihimpun berupa 1,3 ton lebih beras dan makanan siap saji, serta mie instan dan obat-obatan, serta sayur mayur yang diterima oleh Posko Peduli Kemanusiaan Pemkab Ende dari berbagai instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, LSM, dan masyarakat umum di Kabupaten Ende. Pelepasan bantuan kemanusiaan dilakukan oleh penjabat Bupati Ende, Agustinus Gengasu, yang didampingi para pejabat tinggi di lingkup pemerintah Kabupaten Ende pada Kamis 14 November 2024 di kantor Bupati Ende. Penjabat Bupati Ende menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik BUMN, BUMD, LSM, dan masyarakat yang secara sukarela menyumbang untuk korban erupsi bencana alam di Kabupaten Flores Timur. Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak seperti makanan, obat-obatan, perlengkapan tidur, dan pakaian yang diharapkan bisa meringankan beban bagi korban yang tertimpa musibah bencana alam erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Kita akan melepas bantuan kemanusiaan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kenapa kita harus bantu? Karena pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende ikut prihatin terhadap bencana musibah erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, khususnya di wilayah di mana beradanya Gunung Lewotobi laki-laki ini, beberapa kecamatan yang terdampak. Nah, tentunya wujud keprihatinan ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala BPBD, diluatkan oleh semua stakeholder pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat, BUMN, BUMD, kemudian menghimpun bantuan untuk hari ini bisa diantar ke lokasi bencana. Saya berharap yang kita bantu ini memang benar dibutuhkan oleh mereka. Jangan sampai yang kita bantu kemudian tidak dibutuhkan oleh mereka, akhirnya mubazir. Tapi sepintas saya lihat tadi, semua memang yang dibutuhkan oleh teman-teman sesama manusia yang ada di Flores Timur. PJ Bupati Agustinus Gengasu juga menegaskan, bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban bencana erupsi serta mendukung upaya pemulihan pasca bencana di wilayah tersebut. Adapun erupsi Gunung Lewotobi telah mengakibatkan kerusakan di beberapa desa sekitar, mengancam keselamatan warga, dan menyebabkan ribuan orang mengungsi. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dinas Pertanian ND terus menggalakkan program mitigasi dan adaptasi sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino. Laporan Lady Badin. Fenomena El Nino ini disebabkan oleh suhu air laut di Samudra Pasifik meningkat di atas normal yang memicu kekeringan yang berdampak signifikan pada sektor pertanian dan tanaman pangan. Dan untuk menghadapi fenomena El Nino tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten ND terus menggalakkan mitigasi dan adaptasi. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten ND Ibrahim Gadirdian SP menyatakan bahwa mitigasi dan adaptasi menjadi dua strategi utama untuk mengurangi resiko perubahan iklim, yakni mitigasi yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, sementara adaptasi berkaitan dengan pengelolaan dampak yang ditimbulkan seperti perubahan pola cuaca yang mempengaruhi musim tanam. Menurut Gadirdian, fenomena El Nino tahun lalu telah menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah, mengurangi pasokan air dan menghambat pertumbuhan tanaman. Akibatnya hasil panen mengalami penurunan. Selain itu, gangguan musim tanam juga terjadi yang memaksa petani menunda proses penanaman yang mengakibatkan resiko gagal panen, kekeringan, dan peningkatan suhu akibat El Nino juga bisa menimbulkan resiko serangan penyakit dan hama. Itu fokus pada untuk mengurangi atau mencegah peningkatan emisi gas. Itu yang paling pertama. Sedang adaptasi itu kita fokus pada tindakan untuk mengelola dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kita tidak bisa terlepas dengan ketiga dampaknya itu penyakit dan hama. Itu pasti penyakit dan hama itu akan berpengaruh nyata terhadap perubahan kondisi cuaca, dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi para penyakit dan hama. Sedangkan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman. Suhu yang tinggi dan kekurangan air dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman. Itu sudah pasti. Gadirdian mengungkapkan Dinas Pertanian Kabupaten ND telah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan terdampak dan mengklasifikasikannya dalam zona merah, kuning, dan hijau. Selain itu dilakukan percepatan masa tanam di awal musim hujan untuk mengantisipasi kekurangan air. Bantuan pemerintah berupa mesin pompa air dan alat pertanian lainnya juga telah didistribusikan untuk mengurangi resiko gagal panen. Dinas Pertanian Kabupaten ND saat ini fokus pada pengembangan tanaman pangan agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah perubahan iklim global. Kita sekarang lagi fokus, kalau memang petani kakao ya kita fokuskan petani kakao, kalau petani cengkeh kita fokuskan petani cengkeh, tapi di daerah-daerah tertentu itu kita lagi fokus pada tanaman pangan. Karena dengan adanya El Nino pada 2003 itu kita kehilangan produksi pangan se-Indonesia ini, bahkan dunia ini sungguh luar biasa. Gadirdian mengungkapkan dalam menghadapi perubahan iklim yang ekstrem ini, dirinya mengimbau masyarakat petani untuk aktif berkolaborasi dalam kelompok tani. Menurut Gadir, dengan berkelompok, pemerintah dapat lebih mudah memberikan bantuan dan pelatihan kepada para petani. Gadirdian juga berharap bahwa upaya mitigasi dan adaptasi yang sedang dijalankan ini dapat menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman perubahan iklim. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Timur mengajak seluruh warga yang terdaftar sebagai pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara TPS pada pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Laporan Suimam. Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur, Jeffrey Guido Bedo, Kamis 14 November 2024 mengatakan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi yang sangat penting bagi kemajuan daerah, pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT diharapkan tidak melewatkan kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya demi memastikan terjadinya proses demokrasi yang berjalan dengan baik dan transparan. Dijelaskan, dengan ajakan ini, KPU berharap seluruh warga yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi aktif dalam pilkada untuk memilih pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Manggarai Timur. Kami harapkan juga nanti pemilih wajib datang ke TPS agar tidak golput, harapan kami. Lebih lanjut, Jeffrey mengingatkan masyarakat untuk memeriksa kembali status pendaftaran mereka agar memastikan terdaftar sebagai pemilih. Pemilih juga diminta untuk mengetahui lokasi dan jam operasional TPS yang akan disediakan agar dapat memberikan suara sesuai jadwal yang ditentukan. Ditambahkan, dengan tingginya harapan akan partisipasi aktif masyarakat, KPU berharap agar pilkada di Manggarai Timur berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat vital karena suara yang diberikan akan menentukan masa depan daerah serta memilih pemimpin yang akan memimpin Manggarai Timur dalam 5 tahun ke depan. Berita terakhir, pasca erupsi Gunung Lewatobi di Kabupaten Flores Timur berdampak pada aktivitas belajar mengajar siswa di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sika. Laporan Rovinus Vula.
Pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur dan meningkatnya abu vulkanik hampir ke seluruh wilayah Flores bagian timur berdampak pada aktivitas kegiatan belajar siswa di sekolah dari semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sika. Sementara pemerintah Kabupaten Sika memutuskan aktivitas pembelajaran siswa berlangsung di rumah masing-masing menyusul meningkatnya aktivitas abu vulkanik Gunung Lewotobi. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sika Germanus Goleng mengatakan terkait erupsi Gunung Lewotobi di mana abu vulkanik sudah menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Sika. Pemerintah Kabupaten Sika melihat hal ini sangat berbahaya dan berdampak pada kesehatan peserta didik, maka untuk kegiatan belajar mengajar di semua sekolah dan semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sika untuk sementara sejak tanggal 12 November 2024 diberlakukan belajar di rumah. Ia menjelaskan belajar di rumah baik secara online maupun juga dengan metode lain yang diberikan oleh guru sesuai dengan kondisi setempat. Jika kondisi setempat tidak ada jaringan internet, maka tidak bisa belajar secara online dan guru bisa memberikan penugasan secara manual kepada peserta didik untuk dikerjakan dari rumah. Untuk kegiatan belajar mengajar di semua sekolah, di semua jenjang di Kabupaten Sika untuk sementara sejak tanggal 12 November kemarin itu kita berlakukan pembelajaran dari rumah. Pembelajaran baik online maupun juga dengan metode lain yang diberikan oleh guru sesuai dengan kondisi setempat. Itu dimaksudkan itu bahwa kalau kondisi setempat tidak ada jaringan internet maka tidak bisa online. Maka guru bisa memberikan penugasan secara manual disampaikan kepada peserta didik untuk dikerjakan dari rumah. Metode ini berlaku kita melihat dari kondisi yang ada. Kalau misalnya kondisi abu ini sudah mulai berkurang dan hilang, maka kita akan kembali belajar normal di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sika mengatakan metode ini berlaku sambil melihat kondisi yang ada. Jikalau kondisi abu vulkanik sudah berkurang dan menghilang, maka pemerintah Kabupaten Sika akan kembali memberlakukan belajar secara normal di sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sika menghimbau kepada orang tua karena situasi masih dalam kondisi bencana sehingga metode pembelajaran di rumah harus diberlakukan demi keselamatan peserta didik. Sehingga kepada orang tua diminta untuk tetap mengawasi anak dan selalu berada di rumah dan tidak bermain bebas di tempat terbuka atau jikalau keluar rumah harus menggunakan masker. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Jumat 15 November 2024. Saya Antene Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.